Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya alim, ya qarib, ya mujib. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa menyempurnakan ibadah kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan Nasai. Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Rasul. Suatu saat Rasulullah memegang tangan sahabat beliau dan berkata, "Wahai Mu'ad, demi Allah, aku mencintaimu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini di setiap dubur sholat." Artinya di penghujung sholat. Walaupun ada yang mengartikan sebelum salam, ada juga yang mengartikan sesudah salam. Doanya adalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hamba mohon padamu, tolonglah hamba agar Allahumma a'inni ala dzikrika, agar selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, dan bisa bagus, baik dalam beribadah padamu. Ini doa yang luar biasa. Andai kata diijabah doa ini, kita jadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah yang bagus. Kita coba pahami. Jangan tinggalkan doa ini. Allahumma, silakan diikuti bagi yang belum hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Singkat tapi jadi inti, karena Allah mengutus para rasul dan nabi adalah untuk mengenal Allah, supaya ingat kepada Allah. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan apa yang disukai dan yang dilarang Allah, dan memperkenalkan apa konsekuensinya kalau kita patuh dan kalau kita melanggar. Semuanya berkaitan dengan zikrullah. Tidak ada amal yang bisa melampaui zikrullah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak,
yang lebih baik daripada bertemu musuh, engkau menebas, engkau ditebas oleh lawanmu. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, zikrullah ta'ala. Jadi amalan puncaknya adalah zikrullah, tidak ada yang menandingi. Maka kita bisa zikir kalau kita ditolong oleh Allah. Sholat mana yang paling bagus? Sholat yang paling banyak ingat kepada Allahnya. Saum mana yang paling bagus? Orang yang saum yang paling banyak ingat kepada Allah. Haji mana yang paling bagus? Orang yang berhaji yang paling banyak ingat kepada Allah. Siapa orang yang paling bagus? Yang paling banyak zikirnya. Kenapa? Karena antara zikir dan tidak zikir ada perbedaan. Masalul ladzi, permisalan orang yang yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit. Nah, permisalan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan orang yang tidak ingat kepada Allah seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kita ini baru dinilai hidup kalau sedang zikrullah. Kalau kita maaf, kalau sedang lupa kepada Allah, maka kita ini seperti zombie, mayit hidup. Asli hadirin. Apa hebatnya zikir? Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Tidak ada lagi yang paling spesial. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Yang paling banyak diingat oleh Allah. Siapa yang paling banyak diingat Allah? Yang paling banyak ingat Allah. Hadirin, semua urusan kita ada dalam genggaman Allah. Urusan apapun juga, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan maisha, urusan muamalah, urusan kesehatan, urusan apapun yang ada pada kita, sepenuhnya Allah tahu, sepenuhnya solusinya terbaik ada dalam genggaman Allah. Kalau kita bermujahadah, terus berusaha mengisi waktu kita dengan zikrullah, itu Allah akan memperlakukan kita spesial. Allah tahu kita sedang zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lengkapnya alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, tentram hatinya dengan mengingat Allah. Camkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Ini yang termahal dalam hidup. Jadi apakah cukup dengan mulut ya Allah astagfirullah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Itu pun sudah lebih baik daripada yang mingkem, tidak menyebut Allah sama sekali. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu lebih baik daripada yang diam saja. Tapi diam lebih baik daripada yang ngomong jelek dan sia-sia. Tapi zikir yang paling baik adalah menyebut nama Allah sambil mengingat Allah, sambil menafakuri dan merasa-rasakan apakah dengan menyebut asma Allah
ayat-ayat Allah, perintah Allah, larangan Allah terlibat hatinya. Jadi tidak hanya bibir yang bergerak, tapi pikiran hati kita ikut. Contoh, astagfirullah ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampuni saya, salat saya sangat tidak khusyuk tadi, astagfirullah, engkau tahu salat saya tidak khusyuk, astagfirullah. Beda kan dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. Beda. Astagfirullahaladzim ya Allah, tadi saya bicara berlebihan, padahal saya tidak perlu mengatakan itu. Astagfirullah, engkau tahu tadi saya ria ya Allah, pengen dipuji orang. Astagfirullah, tadi ada orang minta-minta, saya pura-pura tidak tahu. Astagfirullah, padahal engkau yang mengatur pertemuan ini. Ampun ya Allah, tadi ada orang yang mau buka pintu, astagfirullah, tidak saya bukakan, padahal saya bisa membantu, padahal engkau yang mengatur ladang amal ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada bedanya tidak? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tungguan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir ya sih, tong gitu. Alhamdulillah. Bandingkan alhamdulillah ya Allah, engkau yang menciptakan diri ini. Alhamdulillah, engkau yang mengurus setiap waktu. Alhamdulillah, engkau yang mengislamkan dikala orang lain banyak yang tidak Islam. Alhamdulillah, engkau memberi taufik bisa sholat. Berapa banyak orang Islam yang tidak sholat. Alhamdulillah, hamba bisa ke masjid. Berapa banyak yang sholatnya di rumah terus, tidak ke masjid. Alhamdulillah, bisa dapat zaf yang utama, engkau yang menolong. Alhamdulillah, bisa sholat sunnah ya Allah, hanya taufikmu. Alhamdulillah, satu garis itu saja sudah luar biasa. Belum ketika duduk, alhamdulillah ya Rob, saya masih bisa duduk. Engkau tahu banyak hambamu yang tidak bisa duduk. Alhamdulillah, bawa apa ini? Jambar roti. Alhamdulillah, hidung masih bisa menikmati bau-bauan. Oh iya, alhamdulillah, ada yang mules ya Allah. Alhamdulillah. Wah serius hadirin, ada yang rata ini. Zaman Covid rata, ya kan? Sampai ketika ada pertemuan arisan ibu-ibu sedang gembira, ini enak sekali makanannya, kata yang lain. Ya ini kelihatan lezat, kata ibu-ibu satu lagi. Enggak, langsung bubar hadirin. Mengerti? Apa? Covid sih ibu. Enggak, kata. Brung, kabur ibu-ibu. Betapa nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebetulnya ya, zikir yang paling lebih mudah bagi kita untuk pakai rasa, hadir rasa kita adalah istighfar dan hamdalah. Kenapa istighfar? Karena kita tahu dosa yang kita lakukan nyata ada. Jadi ketika kita minta ampun, kita tahu yang kita mintakan ampunan. Ketika alhamdulillah, kita pun tahu pemberian Allah. Jadi sebetulnya bisa lebih ternikmati kalau kita bisa hadirkan, karena dosa, kita tahu dosa kita. Astagfirullah, tadi lihat HP ngaco. Astagfirullah, setengah jam tadi lihat HP terus-terusan. Astagfirullah ya Allah, apa yang dilihat? Apa? Astagfirullah, astagfirullah. Baca Quran 5 menit udah lewat. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir, astagfirullah, di skip ya Allah. Kan ada yang kalau ngaji di skip kan, ayat kursi. Kenapa saudara tertawanya menjiwai ya? Saya tidak boleh suudzon, tapi wajah pengakuan tidak bisa dihindari. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa anteng itu hadirin. Doa di penghujung sholat. Jadi
doa ini ulama berbeda pendapat. Disebutkan di dubur sholat itu Imam Ibnu Taimiyah menyebutkannya sebelum salam. Tapi ada juga yang dubur sholat subhanallah walhamdulillah itu sesudah sholat. Kalau berupa zikir dubur sholatnya sesudah salam. Tapi kalau berupa doa sebelum salam, karena itu saat mustajab. Allahumma a'inni ala zikri. Jadi ketika minta tuh benar-benar, ya Allah saya pengen ditolong oleh Allah jadi ahli zikir. Kalau kita zikir, Allah tahu hati ditenangkan, hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Saya sudah zikir tapi tidak tenang juga, berarti ada yang belum sempurna zikirnya. Mungkin baru subhanallah subhanallah astagfirullahaladzim astagfirullah, nah itu nggak tenang ya, karena kurang nyambung ya, itu jengkel tapi diekspresikan dalam bentuk istighfar. Mana mah astagfirullah orang mah nggak nyambung ya, harusnya pakai ampun ya Allah, ampun saya yang salah. Kalau istighfar harus ada rasa senyal, ngaku nyesal, minta ampun kepada Allah. Kemudian zikir ketika ada perintah Allah, itu zikrullah tuh. Perintah-perintah Allah kita yakini ini perintah dari Allah dan kita ingin mematuhinya, itu zikir tuh. Sekarang teman-teman semua sedang zikrullah ini karena kita sedang mematuhi perintah Allah untuk nyari ilmu. Walaupun mulut tidak sedang menyebut nama Allah, tapi kita sedang mengamalkan perintah Allah. Bermajlis ilmu seperti ini majlis zikir ini. Zikir Allah tahu. Gimana kalau hati saya belum ingat Allah seperti yang disampaikan tadi, tapi saya mau berusaha mulut dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lakukan, karena ada sahabat Nabi yang ketika ya Rasul, sahabat Ansor, saya sudah dengar banyak ilmu syariat Islam, beri saya amalan yang dengan amalan itu saya pegang teguh. La yazalu lisanuk ratban min zikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah dengan zikrullah. Allah melihat kita sedang berusaha, subhanallah. Enak waktu pakai masker ya, lebih aman zikir itu. Sekarang kalau rada komat kamit bisi ria ya kan, subhanallah subhanallah. Gak enak kalau kita ngobrol yang di depan kita zikir kayak disepelekan kitanya ya. Betulan ini hadirin, pernah ada seorang diajak ngobrol, ya udah sok atuh zikir weh. Enggak, saya sambil mendengarnya. Mungkin saya yang salah ya, belum terbiasa melihat, tapi rada susah ya. Kalau bisa disembunyikan saja, zikir yang paling aman yang tersembunyi, la ilaha illallah, itu afdalul dzikri. Kalau subhanallah pasti ada buka mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kira lebih aman. Ya kan? Coba zikir la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir, bisa tidak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cobalah, itu zikir yang paling afdol. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada ilah selain Allah, la ilaha illallah. Hadirin, Allah mengetahui kita berusaha
Walaupun Allah juga tahu pikiran kita masih kemana, hati kita masih belum yakin ke Allah, tapi ada janji dari Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah pasti tahu siapa yang sungguh-sungguh. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi ada yang zikirnya terus, ya Allah saya mau zikir, ampuni saya belum begitu ingat padamu, tapi saya mau zikir terus. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaga jangan ada riya, jangan ingin diakui orang lain, jangan ingin wah si eta mah ahli zikir, bahaya ngaganggu si eta bisa diijabah, atau sengaja supaya orang panik melihat kita, supaya tidak ada yang ganggu. Bukan begitu, zikir harus ikhlas betul. Mudah-mudahan kalau saya tiba-tiba diam, pasti ada yang sedang ngobrol. Bisik keganggu ngobrolnya. Itu teh nyindir ya. Tapi biasanya terus diam. Nunduk dan diam biasanya. Jangan ngobrol di majelis ilmu kecuali darurat. Usahakan supaya lancar zikirnya. Selain doa, kita harus mujahadah. Doa minta jadi ahli zikir, kita latih supaya zikir membuat kita istiqomah nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus usahakan supaya zikirnya lebih mudah. Kurangi bicara yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap kali berbuat baik dengan ikhlas akan berbuah kebaikan lainnya. Kalau kita banyak ngobrol, banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak tanya yang tidak manfaat, banyak menceritakan, banyak adu argumen, banyak debat yang tidak ada nilai zikirnya, susah nanti zikirnya. Kurangi maksiat mulut ini. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Yakin baik, bicara. Kurang yakin, diam. Ini rankingnya begitu. Bicara baik itu yang tertinggi. Kalau tidak berhasil menemukan niat, isi dan dampaknya yang baik, diam. Wah kalau diam saya dianggap bodoh. Terus apa yang salah dianggap bodoh? Justru cerdas. Dia tidak mau celaka dengan mulutnya. Kalau tidak ada manfaat, diam. Orang yang membiasakan bicara baik dan diam, Allah insya Allah memudahkan zikrullah. Ada zikir yang lain yang membuat kita lebih mudah? Ada. Bisa asma Allah, bisa seperti ini. Syukur kalau sudah hafal, kalau belum bisa bicara saja. Wahai Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini, Engkau pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada ini kecuali ciptaan-Mu. Ya Rabb, semua manusia ini Engkau yang membentuk, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang memberi rezeki, Engkau pula yang mengurus lahir batinnya. Ya Allah, lihat para pedagang, itu hamba-Mu ya Rabb, Engkau lah yang memberi rezeki. Walaupun berderet dagangannya banyak, semuanya Engkau yang mencukupi. Mata lihat ciptaan, hati
Suara apa? Aagim hadirin ya. Menyerupai, nggak begitu mirip. Kalau ayam dengar, tengarti katanya. Bukan kaum kami. Telinga mendengar ayam berkokok itu, berkongkorongok ya. Ingat siapa? Allah. Oh ya Allah, Engkaulah yang menciptakan ayam. Ayam tidak milih jadi ayam. Pas lagi makan, ya Allah, ini juga daging ayam. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan ayam, menghidupkan ayam jadi pandangan indah, jadi makanan. Masya Allah. Benar? Itu zikir. Lihat cecak, gimana cecak? Gak usah memaksakan diri. Cecak, cecak. Saya belum dengar. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak tidak punya sayap. Ini zikir hebat nih. Wow, ya Allah, Engkau ciptakan. Nggak kena aja. Nggak kena. Makan. Apa yang kau perlihatkan? Betapa rezeki itu lebih hebat ngedeketin cecak daripada cecak nyari rezeki. Benar? Coba kalau cecak nyari nyamuk, wah, depresi itu. Turun ke sini, jalan dikit kesedot vakum cleaner, mau turun ke tangga keinjak, nyebrang kelindes, sampai ke pinggir dekat got dipatuk ayam. Kapan makannya? Engkau yang mengatur. Itu zikir. Nyamuk ini ceritanya. Aduh ya Allah, Maha suci Engkau. Alhamdulillah yang menciptakan saya jadi orang, tidak jadi nyamuk. Ini zikir hadirin. Coba kalau kita jadi nyamuk, mencari nafkah aja jiwa kita terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum jumpa dengan rezekinya. Horor hadirin, horor banget. Masih mending duel ya, nyamuk kitanya segede nyamuk lah itu. Ini lawan ini, nyamuk segede upil, segede itu. Seperti saya lawan atap ini, nggak kedengaran oleh kita, tapi hembusan segede gini, ya Allah. Nyamuk mencari nafkah, dikejar-kejar tangan kita, belum disemprot lagi. Wah, tetesan semprotan kecil, tapi segede nyamuk itu, segede kita, beleduk begitu. Lagi makan juga tidak tenang. Berapa banyak nyamuk yang gugur lagi makan, geprek, gepeng hadirin. Aduh, cilebet. Ini serius, ini zikir hadirin. Allah memperlihatkan nyamuk supaya kita syukur, kita tidak segawat itu nyari rezekinya. Bayangkan kalau saudara ngantor dikejar-kejar atasan bawa pemukul segede gini, bisa gepeng. Nggak apa-apa zikirnya begini. Emang zikir ini. Selesai makan, udah berat, tangki penuh, lihat tembok merah-merah, artinya apa? Semoga syahid. Goplok kena tembok, japrot sini merah, dan puas kita tuh. Alah ya Allah, semoga nyamuk. Tapi dia mah nggak begitu ngerti mungkin ya. Tapi nyamuk bertasbih. Hujan, gak ada yang bisa diingat selain Allah. Hujan bukan karena awan berkumpul dalam suhu tertentu menurunkan hujan, tidak ada.
Hujan bukan karena cahaya matahari, air menguap lalu terkumpul. Itu nggak ada Allahnya itu. Fisika seperti itu kurang tauhid. Allah yang memerintahkan matahari bersinar, air syariatnya dengan panas matahari diperintahkan naik, pakai perintah Allah semuanya, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan di satu tempat yang Allah kehendaki, diturunkan dalam bentuk butiran hujan tepat di tempat yang membutuhkannya, jumlahnya tepat menurut perhitungan Allah, dan semua tetesan air bertasbih kepada Allah. Siapa yang mau mencela air? Zikir begitu, termasuk saudara melihat saya. Tadi ada ibu-ibu yang ngomong kemana aja ya, ada belum pulang, nggak jadi ah. Mata lihat makhluk, hati ingat Allah. Ya Rob, itu yang pakai sorban itu adalah makhluk ciptaanmu. Udah lama itu dia hidup. Jangan gitu-gitu amat ngomongnya. Kasihan. Tiap waktu bagian ceramah, engkau tahu yang diceramahkannya. Ini zikir hadirin. Kasihanilah yang pakai sorban itu ya Rob. Ujiannya berat, engkau takdirkan jadi pimpinan pesantren sebagai ujian. Engkau tahu niatnya, hatinya, ilmunya, amalnya, Allah tahu. Tolong ya Allah, yang pakai sorban itu bimbing agar ikhlas menyampaikan ilmu, dan bimbing agar yang disampaikannya benar, dan tolong agar bisa mengamalkannya. Itu zikir hadirin. Saudara zikir, lihat yang ini kan? Daripada itu kenapa pakai perban? Ini bukan perban, sorban. Sama lihat siapapun, kalau sudah menikah, lihat istri, lihat suami, yang diingat siapa? Allah. Misal ya, ini ada masa keemasan, udah lama nikahnya, ya Allah, dulu mah nggak kayak gini ciptaan. Siapa yang ketawa? Nggak usah ketawa kayak gitu, nggak boleh begitu. Dulu mah engkau ciptakan nggak kayak gini, kenapa sekarang ngariut begini? Itu zikir yang tidak pada tempatnya. Nggak apa-apa, sesuka Allah, dibikin tua, ya kan? Tua kita ini. Pas bercermin, mata lihat cermin, hati ingat Allah. Ya Allah, ini ciptaanmu. Oh, engkau sudah ciptakan uban. Oh, kulit makin keriput. Ya, apa yang kau kehendaki terjadi. Mata lihat tubuh, hati ingat Allah. Bisa berhenti zikir? Tidak, nggak bisa berhenti itu, karena setiap yang dilihat pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti yang mengurus adalah Allah. Tidak bisa lupa kepada Allah. Jadi bukan hanya lihat langit, oh bintang ciptaan Allah, yang diajak ngobrol ciptaan siapa. Jangan cuma lihat boneka, boneka sekarang canggih-canggih, robot canggih-canggih, insinyurnya tuh pada pinter sekarang. Lihat boneka dipuji insinyurnya. Kenapa lihat adik yang memainkan boneka tidak muji Allah penciptanya? Halo? Lihat lukisan kucing, lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Kenapa lihat gunung betulan tidak memuji Allah? Ada patung Madame Tussauds itu apa ya, yang dalam Islam tidak boleh sih bikin patung gitu,
Tapi ada yang terkagum-kagum. Hah, luar biasa yang bikin patung ini, mirip sekali orang. Patung dipuji yang bikinnya, yang diajak ngobrol nggak dipuji penciptanya. Ini hijab. Latih sekarang. Mata melihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Setuju? Dilatih doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan mujahadahnya seperti itu. Saya berniat mau melihat ciptaan Allah, yakin tidak bisa berhenti zikir. Sok aja niat, saya berniat melihat mobil buatan Jepang, yakin sepanjangnya Jepang. Itu zikir Jepang tuh, ya kan? Sekarang umroh, masuk toko melihat made in China, Cina, tas bikinan Cina, sejarah Cina, zikir tuh ke Cina, hanya dengan niat melihat buatan Cina. Sekarang niatkan, saya mau melihat buatan Allah. Ada gitu yang bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Hanya dengan satu niat tuh, melihat ciptaan Allah. Belum lagi sekarang saya ingin zikir bagaimana Allah memberi rizki. Gitu asik lagi. Lihat toko, lihat warung, ini lalu lintas rezeki itu Allah yang ngatur. Maaf cerita ini. Suatu saat ada tugas dakwah di Amerika. Di sini mau dicukur, tidak sempat. Akhirnya pergi ke Amerika di satu daerah, karena udah tidak nyaman dicukur. Masya Allah, jauh-jauh dari Indonesia nganterin rezeki tukang cukur di Amerika tuh, itu habis oleh ongkos hadirin yang. Tapi kalau rezekinya di sana, ke sana tuh. Belum lagi zikir tentang jodoh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Jodoh itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar. Sini santri ikhwan banyak, santri akhwat banyak. Apakah pada jodoh? Enggak. Ini santri karya di sini berapa? 1.300. Acungkan tangan santri ikhwan yang belum nikah. Acung sebagian. Yang sudah jangan ngacung. Oh iya katanya. Acungkan tangan santri akhwat yang belum nikah, ngacung. Atau jebret aja ya enggak? Udah tempatnya bareng di sini. Dah enggak tuh. Kenapa enggak sebal ninggalin? Tapi ke tempat lain laku, bukan laku jodoh gitu ya. Begitulah harusnya, ingat jodoh, ingat Allah. Ada dokter ahli bayi tabung, tidak punya anak. Istrinya diminta berproses bayi tabung, gagal terus. Orang lain pada jadi, istrinya enggak jadi. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Ada yang mati-matian ingin punya anak, ada yang pakai KB rutem tunji setahun hiji setahun. Gimana ini? Allah yang ngatur. Harusnya jadi ingat Allah. Halo? Asik hadirin, asik ingat Allah seperti itu tuh. Nikmat, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup ini selain zikrullah, ingat Allah. Coba ya, perang Hamas Palestina dengan Israel.
Kalau hanya melihat berita saja bisa membuat kita goncang. Kita secara manusiawi sangat prihatin dengan keadaan di sana. Tapi jangan sampai lupa ada Allah yang menciptakan semuanya, yang mengetahui apapun yang terjadi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Mau sembunyi di mana saja tentara Israel, Allah tahu. Mau sembunyi di mana saja Hamas, Allah tahu. Allah tahu siapa yang lapar, siapa yang haus, siapa yang sedih, yang meninggal. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Tidak ada orang meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah, pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang dikehendaki, dengan cara yang diinginkan Allah. Itu pakai iman. Jelas hadirin, tidak bisa mati siapapun. Palestina banyak yang wafat, tidak ada yang rugi kalau hidupnya taat. Ada balasan. Yang Israel tetap ada matinya waktunya. Ada waktunya, ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Kita tidak pakai perang, pada meninggal juga, ya kan? Harusnya ingat kepada Allah. Kita doakan, Allah akan memberi pahala kepada kita yang mendoakan. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa melindungi saudara-saudara kami dari kejahatan, dari siasat jahat. Jadikan setiap rencana jahat mereka, kaum Zionis, kembali kepada dirinya. Engkau maha kuasa. Mudah bagi Allah menghancurkan, mudah sekali. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Dicabut nyawanya semua, tidak ada yang rumit. Tapi kita ingat Allah tidak. Kita kasihan sama saudara kita di Palestina. Allah lebih penyayang dibanding kita, betul? Kita harus beramal, mendoakan, bersedekah, menyebarkan informasi sebagai amal soleh. Begitulah berumah tangga. Bapak-bapak, kebanyakan paknya. Bapak, ikhwan, lelaki pengen rumah tangga lebih aman. Kalau pengen, kalau tidak harus jelas. Hadirin, udah malam kan? Istri itu harus lebih banyak dizikirin daripada dipikirin. Tiap mikir jadi zikir. Ya istri saya tuh kalau bicara tuh nggak mau kalah. Dah, memang udah garisnya. Kita yang mengalah. Tapi gimana? Ada Allah. Titipkan ke Allah. Ya Rob, sudah 2 jam ngomel terus. Engkau pun sudah mendengarkan omelannya. Nggak usah gini-gini amat doanya ya, ini terlalu detail. Kasihanilah ya Allah. Kelihatan matanya udah muter-muter, mulutnya sampai. Kasihanlah ya Allah, lindungi dari tipu daya setan, lunakan hatinya. Lebih baik doa daripada ngejawab. Ngejawab apa? Justru itu saya diam juga. Kok diam aja? Jawab dong. Ketika kita jawab, ngejawab terus. Ya Allah, saya harus bagaimana? Allah. Bu, Ibu, nggak usah harus video call terus. Pak, lagi gimana? Ini anak mau video call. Ibunya yang mau patroli ya. Si suaminya juga banyak akal. Dia gayet temennya. Sini. Saya sering diminta, sini katanya. Mau video call dulu sama istri saya. Mana emang. Dengar. Lebih baik titipkan ada Allah. Allah tidak luput satupun dari pengetahuan Allah. Kalau ibu cemburu, ibu ambil wudhu, ibu sholat. Allah lihat istrinya sholat?
Allah dengar doanya. Itu lebih hebat daripada patroli berburuk sangka. Doa, ya Allah, Engkau yang menyaksikan segalanya, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Lindungi ya Allah, jaga ya Allah. Ibu doa dengan sungguh-sungguh, itu zikir tuh, doa tuh. Allah suka daripada kemana aja. Allah lihat kan, begitu, nggak bagus. Lebih baik andalkan Allah. Enak, itu zikir hadirin. Jadi zikir itu kalau bisa hadir kekuasaan Allahnya, hadir kedekatan Allahnya, hadir janji jaminan Allah. Jadi zikir itu enak bagi kita, karena kita akan bersandar kepada yang maha tahu, yang maha kuasa, yang apapun yang dikehendakinya tidak bisa ditolak siapapun juga. Ini enak dalam hidup tuh begitu. Terakhir zikirnya adalah curhat. Jangan gampang curhat ke orang. Konsultasi ke orang boleh, asal ke ahlinya. Beda apa curhat dengan konsultasi? Kalau konsultasi seperti kita ke dokter, kita punya masalah dan dokter punya solusinya dengan keilmuannya, keahliannya. Kan nggak ada ke dokter, aduh, perih, tidak, nggak bisa gitu. Jadi kenapa? Nggak, ini nggak kuat saya. Nggak bisa gitu ke dokter, betul tidak? Gimana? Saya gembung, tapi nggak, gembung ini membuat hati saya tertekan. Saya lihat dokternya, ibu bukan ke sini, ibu perlu ke dokter yang lain, yang mengerti? Konsultasi itu nggak usah pakai lebay. Dok, saya mual, tiap makan saya muntah, kemudian kepala saya seperti yang migrain, serta hidung saya tuh mampet. Jelas kan? Menyampaikan fakta. Kalau curhat, tolong dokter, tolong. Nah itu kan kata dokter, Bu, saya aja banyak masalah yang curhat ke Allah. Konsultasi ke ahlinya boleh, curhat ke Allah. Ya Allah, berat hidup ini, Engkau tahu, batin saya tertekan, rasanya nyesek. Tumpahkan saja ke Allah apapun. Saya asa capek hidup ini, tapi meninggal belum mau. Ya Allah, gimana? Saya berat, nggak tahu harus gimana. Udah Engkau tahu ya Allah, ini penghasilan saya selalu nggak cukup. Besok untuk kontrakan harus bayar. Siapa lagi saya minta ke saudara? Udah malu ya Allah, saya malu. Bilang tuh, ya Allah saya capek, cemburu terus. Harus gimana? Tumpahkan isi hati. Walaupun Allah sudah tahu ya, tapi kita benar-benar menghibah. Itu zikrullah. Hanya Engkau yang bisa menenangkan, hanya Engkau ya Allah yang bisa membayarkan, tidak ada lagi. Oh, itu rasakan leganya hati. Kalau curhat ke orang yang nggak amanah, nanti dia cerita kemana-mana. Nanti akan masuk terus ke dalam kehidupan kita, jadi sok tahu. Dia akan cerita ke yang lain, kesiannya. Tapi jangan diceritain sama dia. Saya udah janji sama dia nggak akan ngomongin dia. Sambil ngomong, nggak ada gunanya. Curhat kepada Allah, konsultasi ke ahlinya boleh. Begitu. Curhat itu zikrullah hadirin. Curhat saja. Bebas bicara ke Allah dengan adab yang baik. Ya Allah, tolong saya pengen kuliah, tapi siapa yang bayarin selain Engkau? Ya Rob, saya sudah umur, teman-teman saya udah nikah, saya belum. Ibu saya, bukan saya yang ini ya, itu mencerita saudara aja bisik. Ngaku-ngaku belum. Susah nih kalau bagian ini ngomong, takut viral lagi ya. Hadirin, curhat.
curhat apapun ke Allah, itu zikrullah dengan adab yang baik ya. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini, saya terima apapun yang Kau takdirkan, cuma kuatkan diri saya ya Allah. Kadang saya goncang, kadang saya merasa putus asa, padahal tidak boleh putus asa. Tolong ya Allah, kuatkan keyakinan saya, bicara saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apabila berdoa padaku. Sambil jalan, sambil duduk, berbaring, ya Allah, Engkau sedang memperhatikan ya Rob, semuanya milik-Mu ya Allah. Sehatkan saya, mudahkan urusan. Banyak doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau mau naik sepeda, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya Engkau yang menyelamatkan. Tidak ada jago, tidak ada hebat, yang ada hanyalah pertolongan-Mu. Enak begitu. Emang kalau jago sepeda tidak akan celaka? Enggak bisa. Kalau Allah mau jungkir, jungkirkan aja. Nah jadinya terus berlindung kepada Allah. Kalau lagi naik sepeda, di depan ada yang pakaiannya tidak bagus, astagfirullah, jangan, subhanallah, masya Allah, kumaha ya Allah ya, udah susul, justru nggak kuat nyusulnya. Wah, ini cobaan, ini ujian. Hindari. Mudah bagi Allah membuat kita ngejungkel ya. Begitu. Sama di kampus, kuliah juga, sama dosen yang kira-kira laporkan ke Allah ya Rob. Hanya Engkau yang menggenggam lahir batin Pak dosen. Hanya Engkau yang memudahkan. Beneran ini hadirin, tidak ada makhluk yang dilepas dari kekuasaan Allah. Sedikit orang yang zikirnya seperti itu. Alhamdulillah, termasuk dagang, yang beli itu Allah yang menggerakkan. Kalau belinya nawar ke kita, belinya ke temen, bagaimana? Ya suka-suka Allah lah, ngasih ke teman kita. Kenapa kita jengkel? Ya tapi dia makan nyobain dukuh saya, tapi belinya dukuh teman saya. Ya udah, bahagia dengan kebahagiaan orang lain, amal soleh kita. Kalau udah rezeki kita ketemu kok. Mungkin gak sih ketukar-tukar rezeki? Jawab. Ini doa di Multajam, di Hajar Aswad, desek-desek, gak mungkin ketukar. Kalau itu saya yang minta jodoh bisi kamana yang kayak enggak pun, dia enggak benar. Enggak. Allah mendengar setiap hambanya. Asiklah. Pokoknya kalau mau asik hidup ini ya sama Allah. Tidak ada lagi yang terasik. Beneran hadirin. Kalau mau bahagia bersama Allah setiap waktu. Dan tahajud itu adalah saat paling spesial. Tidak ada orang takwa yang menyia-nyiakan sepertiga malam terakhir. Susahlah kalau orang soleh pasti sangat merindukan sholat malam, sangat merindukan privasi dengan Allah, ya kan? Kalau jamaah ini masih banyak. Kalau udah tahajud, hanya Allah dengan kita aja. Nikmatilah zikrullah dikala sepi. Terima kasih sahabatku sekalian. Alhamdulillah jam 9. Alhamdulillah. Oh ya, saya lupa ngajak bersorban ya. Berinfak pakai sorban. Yang mau kuliah di STAI Darut Tauhid silakan. Sekolah Tinggi Ilmu gimana sih? STAI Sekolah Tinggi
agama Islam Darut Tauhid. Itu gedungnya alhamdulillah sudah dibangun lebih baik sekarang. Tidak menjanjikan apa-apa, tapi kalau belajar dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan oleh Allah ditolong banyak hal. Tetap sukses bukan karena kampusnya, gedungnya, tapi karena ketakwaan. Silakan semester genap. Semester genap kan maksudnya gimana? 2, 4, 6. Nah, itu biasa 2, 4. Ganjil 1, 3. Perasaan saya tahu itu. Oh, gini maksudnya. Mulainya di semester genap gitu ya. Jadi mulai kuliahnya pada semester 2. Enak dong. Ya terserah lah, pokoknya terserah saja lah. Kemudian yang mau ikutan santri siap guna angkatan 48, ayo manfaatkan ini ya. Mulai tanggal pendaftaran sampai tanggal 22 Februari dan pelaksanaan 24 sampai 2 Juni, 3 bulan. Hanya Sabtu Ahad saja. Sudah angkatan 48. Alhamdulillah. Bagi yang akan bersedekah silakan ya. Ini termasuk bagian dari zikrullah, sedekah itu. Allah yang menitipkan uang, Allah yang memberi kesempatan kita bersedekah, Allah yang akan memberikan pahala, menghapuskan dosa, melipat gandakan. Padahal uangnya juga yang ada pada kita adalah milik Allah. Tapi yang dapat pahala siapa? Ayo sep, kasep. Kalau di pintu terus kayaknya nggak ada yang sedekah ya. Ini emosi. Silahkan ya. Mungkin nanti dilatihnya lebih cepat ya. Lebih banyak, lebih cepat. Ini yang, oh ya, kenapa tidak terlatih? Karena tiap ada pengajian yang jadi panitianya itu adalah para santri SMP, SMA, SMK. Makanya yang datang tiap malam Jumat tuh bingung terus ya, karena baru-baru. Inilah ilmunya ya adik-adik. Ini yang merah ini syal apa dek? An? SMP. Alhamdulillah. Oh ada SMP berarti ya. Alhamdulillah. Jadi dikenali santri Darut Tauhid itu dari syalnya. Nah ini warnanya apa deh itu? Biru, berarti santri Daurah Qalbiyah. Mana bapak yang masa keemasan santrinya warnanya apa? Pink, orange. Ini biru tua apa dek? Santri tahfiz. Macam-macam lah. Tapi ada yang nggak mau saya bilangin. Ada itu santrinya pakai sel coklat tua. Artinya santri apa? Jarang dicuci itu hadisnya. Terima kasih ya, astagfirullahaladzim. Tetap bergurau gitu juga dicatat itu. Yang paling beruntung, yang paling bisa nahan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah hari Ahad besok biasanya kajiannya di Eko 1, tetapi ada tetangga yang ada pernikahan, jadi kita pilih, karena nikah kan tidak setahun sekali ya kan, tidak sebulan sekali tetangga nikah terus. Kalau pengajian sebulan sekali, nah daripada suara sound systemnya jadi sama-sama, supaya sama-sama enak, maka dipindah ke sini supaya acara pernikahannya tidak terganggu, dan fasilitas Eko 1 bisa dipakai untuk parkir tetangga yang menikah. Dibuat lebih sederhana aja masalah itu ya. Terima kasih, semoga pernikahannya berkah, pengajiannya di sini. Kalau mau datang ke sini hari Ahad jam 9 oleh Dr. Budi Faisal, dan jam 10-nya bagian Ahad besok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, duhai yang menyaksikan segala-galanya, tidak ada yang luput darimu ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami seluruhnya dalam genggaman-Mu. Ampuni kami ya Allah, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami lebih sibuk dengan selain Engkau, lebih sibuk dengan nafsu, dengan dunia ini, padahal Engkau lah yang memberikan segala nikmat ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami jadi orang yang selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Belenggu hati ini ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Jangan biarkan hati ini berharap apapun dari makhlukmu. Cukupkan hati ini hanya berharap darimu. Cabut rasa takut, kecuali takut murkamu, takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hati kami dilanda cinta yang membara kecuali cinta padamu. Jadikan kami merasakan rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini membuat kami silau dan terpesona. Tampakkan dunia ini seperti yang Kau tampakkan kepada Rasul-Mu, kepada para kekasih-Mu. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering tidak bersabar ketika ujian harus dijalani. Padahal semua ini pasti baik. Engkau maha baik. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur, padahal nikmat darimu setiap saat. Bahkan ampuni betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Engkau saksikan betapa banyak karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat mengkhianati-Mu. Astagfirullah. Golongkan kami menjadi ahli syukur ya Allah, yang benar-benar selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya Rabb, bimbing agar kami bisa beribadah dengan benar, sholat yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan benar-benar di jalan-Mu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Duhai Allah, curahkan rahmat-Mu kepada kami dengan Al-Qur'an-Mu. Jadikan hati kami hati yang selalu dekat dengan Al-Qur'an-Mu. Cintakan hati ini dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami memahami Al-Qur'an-Mu ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan Qur'an-Mu. Indahkan hidup kami dengan berkah Qur'an-Mu. Angkat derajat kami dengan kemuliaan Qur'an-Mu.
Jadikan kepulangan kami mendapat syafaat berkah Quran-Mu. Lindungi kami dari fitnah dunia dan bala akhirat dengan kehormatan Quran-Mu. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Ya Rabb, sehatkan yang sedang sakit ya Syafi, mudahkan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah, cukup yang sedang kekurangan ya Ghani, lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Rozak, berikan jalan keluar terbaik, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Titipkan keturunan yang mulia bagi yang merindukannya. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ya Rabb, Engkau menggenggam segalanya. Tolong ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa. Wahai penggenggam langit dan bumi yang maha agung, yang maha perkasa, pertolongan hanya milik-Mu ya Allah. Tolonglah kuatkan iman saudara-saudara kami. Turunkan ketenangan ya Allah dalam segala keadaan. Jadikan yang Engkau takdirkan wafat jadi syuhada. Yang terluka Engkau angkat derajatnya, Engkau hibur hatinya. Jadikan setiap kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Ya Allah, Engkau tahu penderitaan saudara-saudara kami. Cukupi segala keperluannya ya Rabb. Engkau pemilik setiap rizki ya Rahman Rahimin. Ya Rabb, jangan biarkan kaum Zionis berjaya. Mudah bagimu meluluh lantakannya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada dirinya ya Rabb. Bebaskan saudara kami dari penjajahan ya Allah. Bebaskan Masjidil Aqsa ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah walhamdulillah. Semoga Allah mengaruniakan negeri ini para pemimpin yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang dapat membimbing bangsa ini di jalan yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.